Oke, di sesi kali ini kita akan coba masuk untuk ke bahasa pemrograman lainnya yaitu JavaScript, di mana JavaScript ini elemen penting juga ya di dalam teknologi web. Selain teman-teman mengenal ada HTML atau CSS, nah JavaScript ini akan membuat website teman-teman ini lebih interaktif dan lebih hidup lagi. Tidak statik hanya menampilkan desain, tapi juga akan hidup sesuai dengan interaksi yang teman-teman berikan. Dan untuk memulainya, saya sedikit ada tips ya untuk mempelajari JavaScript. Yang pertama adalah teman-teman pelajari terlebih dahulu JavaScript-nya itu sendiri tanpa bantuan HTML, tanpa juga CSS. Jadi benar-benar fokus dengan JavaScript-nya karena ya hal yang percuma juga teman-teman harus belajar hal-hal yang mungkin interaktif sekali atau membuat 3D animasi di dalam website atau membuat ya, semenarik mungkin tampilan HTML atau menambahkan widget dan lain-lainnya tanpa mengerti bagaimana sistem kerja dari JavaScript-nya itu sendiri. Dan kalau misalkan udah ngerti nih maksudnya JavaScript, bagaimana memberikan variabel, memasukkan data ke dalam variabel, mengambil datanya, kemudian memanipulasi, mengoperasikan kondisi perulangan dan lain-lainnya, baru bisa teman-teman terapkan ke dalam HTML dan CSS untuk menghidupkan website yang sudah teman-teman buat. Dan untuk langkah pertama, karena JavaScript ini adalah bahasa pemrograman, jadi dia memiliki tipe data yang dimana data yang bisa teman-teman dapatkan atau ya teman-teman lihat gitu ya. Ada yang kita sebut sebagai primitive data atau tipe data primitif. Apa aja sih? Ya number, ada string, ada boolean yang isinya itu cuman betul atau tidak atau true or false di dalam JavaScript. Kemudian ada tipe data null, null ya, null bukan berarti nilai angka kosong atau string yang tidak ada isinya, tapi null itu memang benar-benar ada tipe datanya itu kosong, kosong, kosong bukan angka atau secara uh, tekstual gitu ya. Kemudian ada undefined. Di dalam JavaScript juga mengenal ada tipe data undefined yang dimana nanti kita akan coba kenali semuanya. Tapi yang jelas untuk secara contoh, oke contohnya di sini ya untuk tipe data contoh number. Number di sini ditampilkan pada saat atau di dalam informasi berapa banyak film atau ya video ini ditonton, berapa banyak video ini di like dan jumlah subscriber dan mungkin yang lain-lainnya. Kemudian untuk stringnya sendiri biasanya digunakan untuk title ya atau berupa teks. Di sini ada title, nama channel YouTube, kemudian titel lainnya ini menggunakan tipe data string. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan pada saat teman-teman mungkin kalau misalkan menekan salah satu tombol ini, maka ada tombol yang berkilau atau menyala gitu kan. Kondisinya kan kalau misalnya teman-teman like atau tidak like atau klik atau tidak klik tombol tersebut, maka akan menyimpan data boolean juga. Kira-kira seperti itulah untuk tipe data yang akan digunakan atau tipe data dasar atau basic di dalam JavaScript. Number, string, boolean, null, dan undefined. Lalu di platform mana sih yang akan kita gunakan di dalam JavaScript ini? Kita akan coba hal yang paling mudah yaitu di dalam konsol, di mana konsol ini merupakan developer tools yang ada di dalam browser. Teman-teman bisa gunakan Chrome, Firefox, Safari, Edge. Mereka pasti punya developer tools ini dan untuk mengaksesnya mungkin ya berbeda-beda cara ya. Baik kita menggunakan Windows, macOS atau Linux dan browsernya juga ya mungkin akan memiliki cara yang berbeda, tapi saya sarankan untuk menggunakan browser yang sama. Di sini saya akan menggunakan Chrome atau Edge, jadi untuk posisi menunya mungkin akan sama. Oke, untuk contohnya sendiri, kalau misalnya teman-teman buka di dalam suatu website, browser ya, atau sedang membuka suatu halaman website, atau misalkan halaman blank seperti ini, teman-teman bisa klik kanan sebenarnya dan ada pilihan inspect, oke. Dan nantinya muncul beberapa tab di sini, ada konsol, dan inilah konsol yang akan kita gunakan. Kita akan mengetikkan kode di dalam sini dan kita akan tampilkan hasilnya. Atau kalau misalkan teman-teman akses di dalam menu samping sebelah kanan atas, ada more tools dan shortcutnya yaitu Ctrl Shift I untuk pengguna Windows. Kalau misalkan teman-teman pengguna Mac mungkin ada beda lagi ya. Mungkin Command Shift I atau lainnya bisa teman-teman lihat di menunya sendiri. Oke, dan di sini kalau misalkan saya gunakan
Oke, saya tampilkan developer tools dan di bagian konsol, kemudian saya coba ketikkan 1 ditambah 1, maka akan muncul hasilnya adalah 2. Nah, ini kita sebut sebagai REPL atau REPL, di mana REPL ini memiliki kepanjangan dari read, evaluate, print, dan loop. Jadi si dalam konsol tersebut akan melakukan 4 hal tersebut: read inputannya, kemudian evaluate proses yang ada di dalam command atau perintah tersebut, kemudian print, dan kita lakukan ulang. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman siapkan browser saja terlebih dahulu untuk kelas JavaScript ini, dan di video selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang primitif data atau tipe data primitif yang sebelumnya sudah kita kenal.